Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, NIM 2023 1440006. Saya di sini merupakan mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan mata kuliah Hukum Internasional. Sesuai dengan tugas dari dosen pengampu yang mulia Bapak Satria Unggul Wicaksana, yaitu saya di sini disuruh membuat paper yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di internasional, seperti itu. Dalam paper tersebut, saya mengambil subtema konflik humaniter internasional dengan judul Upaya PBB dalam proses perdamaian Palestina dan Israel. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasanya konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel merupakan konflik yang tetap berlangsung sampai sekarang, dan itu merupakan konflik yang dikatakan terpanjang di dunia. Mengapa kemudian dikatakan terpanjang? Karena konflik Palestina dan Israel tersendiri itu dimulai pada tahun 1948, seperti itu, bertepatan pada abad 19 sampai abad 21. Lalu kemudian apa yang menjadi latar belakang adanya konflik antara Palestina dan Israel di sini? Yaitu bermula pada tahun 1947. Pada tahun itu PBB membuat suatu keputusan penetapan terkait pemisahan wilayah antara Palestina dan Israel. Nah, dalam pemisahan tersebut diterima oleh pimpinan Israel, akan tetapi tidak diterima oleh pimpinan Palestina, sehingga terjadilah suatu peperangan yang amat besar antara Palestina dan Israel. Nah, ketika adanya suatu konflik sedemikian, lantas apakah hal tersebut tidak berdampak pada suatu kehidupan? Tentu hal itu sangat berdampak. Katakanlah dalam sektor pendidikan, dalam sektor sosial, dalam sektor politik, dan lain semacamnya. Apalagi kalau kita bicara tentang suatu kesejahteraan, tentu itu sangat berdampak buruk pada sektor kesejahteraan. Karena ketika adanya suatu konflik antara Palestina dan Israel, itu menciptakan suatu keresahan, menciptakan suatu ketidaknyamanan bagi rakyatnya, utamanya rakyat Palestina, yang pada konflik di sini Palestina tersendiri yang merasakan kerugian, yang lebih merasakan kerugian, seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika ada konflik antar negara atau konflik yang termasuk konflik internasional, siapa yang punya peran penting di dalamnya? Tentu salah satunya adalah PBB, yang mana PBB di sini merupakan salah satu organisasi internasional. PBB merupakan organisasi internasional yang punya peran penting dalam proses perdamaian ketika ada suatu konflik antar negara, seperti itu. Nah, PBB tersendiri dalam konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel di sini sebetulnya sudah melaksanakan perannya sebagai organisasi internasional. Akan tetapi suatu peran atau suatu strategi yang dilakukan oleh PBB dalam menciptakan suatu perdamaian antara Palestina dan Israel di sini cukup dikatakan tidak menjadi suatu solusi baik yang membawa pada perdamaian antara Palestina dan Israel. Apa alasannya yang kemudian menjadi kendala dari PBB tersendiri? Nanti saya akan menyampaikan di sesi selanjutnya, seperti itu. Nah, pada sesi sekarang saya akan membahas tentang beberapa peran PBB dalam menciptakan suatu proses perdamaian, menciptakan suatu kesepakatan antar negara sehingga konflik tersebut terselesaikan, seperti itu. Salah satu perannya adalah berupaya untuk mencegah konflik. Nah, jadi
PBB sebagai organisasi internasional harus mempunyai upaya untuk mencegah konflik antar negara. Nah, bagaimana kemudian peran PBB ketika ada suatu konflik antara Palestina dan Israel? Apakah PBB tidak mencegah? Sebetulnya PBB sudah sangat intens dalam melaksanakan suatu kewajibannya sebagai organisasi internasional, yakni mencegah suatu konflik. Akan tapi hal itu dilatar belakangi oleh salah satu bukti kenakalan dari negara tersebut, sehingga tetaplah berlangsung konflik antar Palestina dan Israel. Nah, yang kedua, salah satu peran dari PBB adalah membantu pihak-pihak yang berkonflik. Jadi ketika suatu negara ada konflik, maka PBB di sini punya peran untuk kemudian membantu negara yang punya konflik tersebut. Nah, peran yang ketiga yang dimiliki oleh PBB sebagai organisasi internasional yaitu menciptakan suatu perdamaian yang sifatnya bertahan dan berkembang. Jadi setelah PBB mampu menciptakan suatu perdamaian, langkah selanjutnya adalah menciptakan suatu bertahannya perdamaian tersebut, seperti itu. Nah, kita kembali lagi pada konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Nah, ini kemudian apa saja langkah atau strategi yang dilakukan oleh PBB sebagai organisasi internasional untuk menciptakan suatu perdamaian antara Palestina dan Israel? Salah satu langkah atau strategi yang dilakukan oleh PBB sebagai organisasi internasional yaitu menciptakan suatu resolusi atau menciptakan suatu keputusan terkait langkah dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Apa resolusi tersebut? Salah satu contohnya adalah suatu konferensi Madrid dan konferensi Oslo. Konferensi Madrid di sini diputuskan pada tahun 1991. Apa itu konferensi Madrid? Konferensi Madrid adalah suatu keputusan damai atau suatu konferensi damai yang melibatkan beberapa negara, diantaranya negara Arab, negara Israel, Suriah, dan lain semacamnya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu konferensi Oslo? Konferensi Oslo di sini diputuskan pada tahun 1993, yang mana konferensi di sini adalah suatu langkah atau keputusan untuk membuat suatu pemerintahan mandiri bagi Palestina, seperti itu. Dan dalam konferensi Oslo di sini juga dihadiri oleh beberapa negara. Akan tetapi ada kendala yang kemudian resolusi tersebut tidak menjadi langkah mulus dalam menciptakan suatu perdamaian antara Palestina dan Israel. Nah, kendalanya apa? Yaitu kendalanya adalah Amerika Serikat memveto resolusi dari PBB. Nah, apa itu hak veto? Hak veto itu merupakan suatu hak yang digunakan untuk membatalkan suatu resolusi atau suatu keputusan, seperti itu. Jadi, konferensi atau resolusi yang dilakukan oleh PBB sebagai organisasi internasional itu diveto oleh Amerika Serikat. Nah, mengapa kemudian Amerika Serikat di sini memveto resolusi tersebut? Karena Amerika tersebut mempunyai kepentingan pribadi dengan Israel, sehingga Amerika Serikat berupaya untuk memveto resolusi yang dibawa oleh PBB, seperti itu. Nah, hal ini yang kemudian menjadi latar belakang tidak terselesainya konflik antar Palestina dan Israel, seperti itu. Nah,
Mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu murni dari suatu kebodohan saya, dan apabila ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan semoga apa-apa yang sudah saya pelajari khususnya di bangku kuliah Universitas Muhammadiyah Surabaya, tepatnya di Fakultas Hukum, menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Dan semoga saja saya selaku mahasiswa mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah untuk diabdikan kepada masyarakat, seperti itu. Saya rasa cukup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.